Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ael Salman Al-Faridzi dengan NIM 211410063 kelas B dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video tugas UAS dari mata kuliah Filsafat Umum. Dengan dosen pengampu yang diampu oleh Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, S.Phil, I.M.Phil. Oke, langsung ke pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang pertama yaitu adalah: setujukah Anda kalau belajar filsafat dapat membuat Anda tersesat secara agama? Beri penjelasan. Filsafat dan agama memiliki hubungan kompleks yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Belajar filsafat dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang agama, tetapi tidak secara otomatis membuat seseorang tersesat secara agama. Berikut beberapa poin untuk mempertimbangkan manfaat filsafat. 1. Kritisisme dan pemikiran kritis. Filsafat mengajarkan untuk mempertanyakan asumsi dan memahami konsep secara mendalam. 2. Pemahaman yang lebih luas. Filsafat memperkenalkan berbagai perspektif dan teori, memperluas wawasan dan memungkinkan evaluasi kritis. 3. Pengembangan logika. Filsafat melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Risiko potensial. 1. Keraguan dan skeptisisme. Mempertanyakan asumsi dapat menimbulkan keraguan tentang keyakinan agama. 2. Pengaruh ideologi. Filsafat dapat memperkenalkan ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama. 3. Interpretasi pribadi. Filsafat dapat mempengaruhi interpretasi pribadi tentang agama. Faktor yang mempengaruhi. 1. Latar belakang dan keyakinan. Seseorang dengan keyakinan agama yang kuat mungkin kurang terpengaruh oleh filsafat. 2. Pendekatan pembelajaran. Filsafat dapat dipelajari dengan pendekatan kritis dan objektif. 3. Pengaruh lingkungan. Lingkungan dan komunitas dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami filsafat dan agama. Kesimpulan, belajar filsafat tidak secara otomatis membuat seseorang tersesat secara agama. Filsafat dapat memperkaya pemahaman dan memicu pertanyaan, tetapi tidak menggantikan keyakinan agama. Pertanyaan kedua. Hubungan antara ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan yang komprehensif. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga konsep fundamental dalam filsafat yang saling terkait dan membentuk pengetahuan yang komprehensif. Ontologi, filsafat ada: 1. Mempelajari hakikat realitas, eksistensi, dan struktur keberadaan. 2. Menjawab pertanyaan, apa yang ada, dan bagaimana struktur realitas. 3. Ontologi membentuk pandangan tentang dunia dan realitas. Epistemologi, filsafat pengetahuan. Contoh penerapan. 1. Ilmu pengetahuan. Ontologi, mempelajari realitas alam. Epistemologi, mengembangkan metode ilmiah. Aksiologi, menilai etika penelitian. 2. Filsafat pendidikan. Ontologi, mempelajari hakikat manusia. Epistemologi, mengembangkan metode pembelajaran. Aksiologi, menilai nilai pendidikan. 3. Etika bisnis. Ontologi, mempelajari realitas bisnis. Epistemologi, mengembangkan pengetahuan bisnis. Aksiologi, menilai etika bisnis. Manfaat. 1. Membentuk pemahaman yang komprehensif tentang realitas. 2. Meningkatkan kesadaran akan keterbatasan dan kekuatan pengetahuan. 3. Membantu menilai nilai dan moral secara kritis. 4. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Dengan memahami hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam dan komprehensif. Pertanyaan ketiga. Jelaskan sejarah filsafat di dunia Islam. Sejarah filsafat di dunia Islam dimulai pada abad ke-8 Masehi, ketika bangsa Arab mulai mengenal dan menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Berikut adalah periode-periode penting dalam sejarah filsafat Islam. Periode awal, 750–850 M. 1. Penerjemahan karya Yunani, karya-karya Aristoteles, Plato, dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. 2. Al-Kindi, 801–873 M. Filsuf Islam pertama,
dikenal sebagai guru filsafat Arab. 3. Al-Farabi, 872950 mengembangkan konsep negara utama dan sintesis antara filsafat Yunani dan Islam periode klasik. 8501200 1. Ibnu Sina, 980137 filsuf dan dokter terkenal, pengarang Kitab Al-Shifa, buku penyembuhan. 2. Ibnu Rushd, 1126198 filsuf dan dokter, komentator karya Aristoteles. 3. Al-Ghazali, 1058111 filsuf dan teolog, pengarang Tahafut Al-Falasifah, kekeliruan para filsuf, periode akhir, 1200-1500 1. Ibnu Khaldun, 1332146 filsuf, sejarawan, dan sosiolog, pengarang Mukaddimah. 2. Fahr al-Din al-Razi, 1149129 filsuf dan teolog, periode modern, 1800 sekarang. 1. Pembaharuan Islam, gerakan pembaharuan yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan filsafat. 2. Filsuf kontemporer, Muhammad Iqbal, Sayyid Qutb, dan lainnya. Pertanyaan keempat. Apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat umum? Mata kuliah filsafat umum merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting dan bermanfaat, karena manfaat 1. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. 2. Mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar filsafat. 3. Membantu memahami berbagai perspektif dan pandangan hidup. 4. Mengembangkan kemampuan analitis dan evaluatif. 5. Meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup.